Teman-teman, Ferry Irwandi mau dibungkam. Jadi tepat di hari ini pada tanggal 8 September, Mabes TNI ingin mau melaporkan Ferry Irwandi. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Bayangkan seorang tentara ini mau melaporkan Ferry Irwandi. Ini bagian dari pembungkaman, teman-teman. Jadi alasan mereka menyampaikan bahwasannya melalui cyber mereka, cyber TNI, mereka menemukan bahwasannya ada tindakan pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Namun di situ mereka belum mengonfirmasikan secara jelas apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga masuk sampai ke ranah hukum ini. Teman-teman, mari kita sama-sama mendukung Bang Ferry Irwandi. Kalau sampai dia dipidanakan, ini menurut saya bagian dari pembungkaman. Gue harap ada orang yang punya effort lebih untuk menonton video ini berkali-kali dan mencoba memahami apa yang gue sampaikan. Konten kreator Ferry Irwandi baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah mengkritik keras berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. Dalam video terbarunya yang berjudul "Saya Baik-Baik Saja", Ferry justru menggambarkan situasi yang sebaliknya, menunjukkan bahwa hidupnya berubah drastis akibat kritik tersebut. Dalam video tersebut, Ferry menjelaskan alasan dibalik sikap tegasnya terhadap UU TNI yang kontroversial, serta ancaman yang ia hadapi sebagai konsekuensi dari pendapat yang ia suarakan. Video ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap individu yang berani bersuara. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Pak, ini terkait apanya Pak? Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Mungkin satu atau dua Pak, apa yang menjadi? Nanti saja, kita nggak bisa. Iya. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue gak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan gak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina dan lain sebagainya Pak.
Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya, dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue. Semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue, ya what done is done bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan risiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Setelah rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia alias RUU TNI disahkan, tiba-tiba netizen Indonesia dihebohkan dengan hilangnya akun Twitter atau X milik YouTuber Ferry Irwandi. Ternyata melalui kanal YouTube pribadinya, Ferry mengaku sengaja menghilangkan akun X miliknya alias dibuat tidak aktif karena diduga adanya penyusup di dunia aktivisme. Disinilah Ferry memutuskan mundur sepenuhnya dari Twitter alias X. Tapi kalian penasaran gak sih, siapa sih Ferry Irwandi ini? Kita kenalan yuk. Ferry Irwandi adalah seorang konten kreator Indonesia yang kerap membuat konten edukasi masyarakat. Ia memiliki ketertarikan khusus di bidang pendidikan, bahkan Ferry berencana membuat perguruan tinggi atau kampus dan kini ingin mempercepatnya. Selain sering membahas tentang pendidikan, Ferry juga kerap memberikan edukasi seputar politik dan memberikan penjelasan cara kerja politik agar lebih mudah dipahami. Lelaki asal Jambi berusia 44 tahun ini merupakan anak dari seorang dosen dan ibu pekerja. Ferry yang lulus dari sekolah akuntansi memiliki ketertarikan khusus terhadap seni. Menariknya, ternyata Ferry sempat berkarir sebagai PNS di Kementerian Keuangan loh. Tapi akhirnya pilih resign dan banting setir menjadi seorang YouTuber alias konten kreator. Ferry yang sudah menikah dan punya seorang anak ini ternyata pendiri Malaka Project yang ditujukan agar akses pendidikan Indonesia lebih mudah dipahami, termasuk agar masyarakat lebih cerdas, kritis, dan punya empati. Wah, keren ya? Gimana menurut kamu? Setuju nggak Ferry mundur dari Twitter alias X? Terus salah satunya mau mensu saya, katanya mau melaporkan saya ke hukum, katanya saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul? Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Suara perlu diterima. Kita mengkoordinir, bukan mengkoordinir secara koordinir gitu kan. Nanti saya dibilang dari dalamnya lagi kan. Enggak. Kita benar-benar teman-teman dari semua daerah itu ngelapor
apa yang harus kita lakukan? Dan itu kita melihat segitu luar biasanya hari Senin, dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa.